Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Arahab, NIM 210517 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik, model, dan perencanaan evaluasi pembelajaran. Dalam proses evaluasi pembelajaran atau penilaian proses dan hasil belajar, Anda tentu sering menggunakan alat ukur tertentu, baik tes maupun non-tes. Alat ukur ini mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka mengetahui keaktifan proses pembelajaran. Mengingat begitu pentingnya suatu alat ukur dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, maka suatu alat ukur harus memiliki syarat-syarat tertentu, sekaligus merupakan karakteristik alat untuk yang baik. Dalam praktik di madrasah, seringkali guru membuat alat ukur tanpa mengikuti aturan-aturan tertentu. Karakteristik alat ukur yang baik, yaitu evaluasi sangat berguna untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Pentingnya evaluasi dalam pembelajaran dapat dilihat dari tujuan dan fungsi evaluasi maupun sistem pembelajaran itu sendiri. Evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran, sehingga guru mau tidak mau harus melakukan evaluasi pembelajaran. Melalui evaluasi, Anda dapat melihat tingkat kemampuan peserta didik, baik secara kelompok maupun individual, dengan peserta didik yang menyangkut domain kognitif, afektif, maupun fisikomotor. Pemahaman tentang alat ukur ini menjadi penting karena dalam praktik evaluasi atau penilaian di madrasah, pada umumnya guru melakukan proses pengukuran. Dalam pengukuran tentu harus ada alat ukur atau instrumen, baik yang berbentuk tes maupun non-tes. Alat ukur tersebut ada yang baik, ada pula yang kurang baik. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang mempunyai syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya, dan hanya mengukur sampai perilaku tertentu. Secara sederhana, Zainal Arifin tahun 2019 halaman 69 mengemukakan karakteristik instrumen evaluasi yang baik adalah valid, reliable, relevan, representatif, praktis, diskriminatif, spesifik, dan profesional. Yang dimaksud dengan valid artinya yaitu suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Sedangkan yang dimaksud dengan reliable artinya suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. Sedangkan yang dimaksud dengan relevan artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan spesifik artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Yang dimaksud dengan profesional artinya yaitu suatu alat ukur yang harus memiliki tingkat kesulitan yang profesional antara sulit, sedang, dan mudah. Dan representatif artinya yaitu materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Yang dimaksud dengan praktis yaitu artinya mudah dan sangat mudah untuk digunakan. Yang dimaksud dengan diskriminatif artinya adalah alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang kecil apapun itu maupun yang besar. Dalam buku Successful Teaching karangan Z. Mursal yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Z. Mursal dan S. Nasution tanpa tahun halaman 23. Dikemukakan bahwa ciri-ciri evaluasi yang baik adalah evaluasi dan hasil langsung. Yang dimaksud dengan evaluasi dan hasil langsung yaitu dalam proses pembelajaran, guru sering melakukan kegiatan evaluasi, baik ketika proses pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika sesudah proses pembelajaran selesai. Yang kedua yaitu evaluasi dan transfer. Hal yang penting berkenaan dengan proses pembelajaran adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional. Yang ketiga yaitu evaluasi langsung dari proses belajar. Di samping harus mengetahui hasil belajar, Anda juga harus menilai proses belajar. Hal ini dimaksud agar proses belajar dapat diorganisasi sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.
Dalam studi tentang evaluasi, banyak sekali dijumpai model-model evaluasi dengan format atau sistematika yang berbeda. Sekalipun dalam beberapa model ada juga yang sama, misalnya saja Syed Hamid Hasan pada tahun 2009 mengelompokkan model evaluasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu model evaluasi kuantitatif, yang meliputi yaitu metode Taylor, metode teoretik Taylor, dan Meizure, model pendekatan sistem Alkin. Dan yang kedua yaitu model evaluasi kualitatif, yang meliputi yaitu model studi kasus, model iluminatif, dan model responsif. Dari beberapa model evaluasi di atas, beberapa di antaranya akan dikemukakan secara singkat sebagai berikut, yaitu yang pertama model Taylor, dan yang kedua yaitu model yang berorientasi pada tujuan. Yang ketiga yaitu model pengukuran. Model pengukuran ini yaitu banyak mengemukakan pemikiran-pemikiran dari R. Thorndike dan R.L. Abel. Model kesesuaian yang selanjutnya yaitu menurut model ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melihat kesesuaian. Dan yang selanjutnya itu education system evaluation model. Dan yang selanjutnya itu menurut model ini evaluasi berarti membandingkan permonce dari berbagai dimensi, tidak hanya dimensi saja, dengan sejumlah kriteria baik yang bersifat mutlak, intern maupun relatif atau ekstern. Yang selanjutnya itu illuminative model atau Malcolm Farrell dan Hamilton. Jika model measurement dan congruence lebih berorientasi pada evaluasi kualitatif dan terstruktur, maka model ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif terbuka. Model selanjutnya yaitu model responsif. Sebagaimana model illuminatif, model ini juga menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Sekarang kita masuk ke pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendekatan evaluasi pembelajaran ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Yang dimaksud dengan pendekatan tradisional yaitu pendekatan ini berorientasi kepada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah, yang ditunjukkan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Aspek keterampilan dan pengembangan sikap kurang mendapat perhatian yang serius. Peserta didik hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sistem. Sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Jika pendekatan sistem dikaitkan dengan dalam literatur modern tentang evaluasi, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menafsirkan hasil evaluasi, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normal. Yang artinya yaitu setelah Anda memperoleh skor mentah dari setiap peserta didik, maka langkah selanjutnya adalah mengubah skor mentah menjadi nilai dan menggunakan pendekatan tertentu. Penilaian pertama yaitu penilaian acuan patokan atau disebut dengan PAP. Pendekatan ini sering juga disebut penilaian normal absolut. Jika Anda ingin menggunakan pendekatan ini, berarti Anda harus membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru. Yang kedua yaitu penilaian acuan normal atau FAN. Salah satu perbedaan PAP dengan FAN adalah penggunaan tolak ukur hasil atau skor sebagai pembanding pendekatan ini. Membandingkan skor setiap peserta didik dengan tema satu kelasnya, maka nilai dalam bentuk angka maupun kualifikasi memiliki sifat relatif. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.